Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Bapak Ibu
kasih dalam Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini Tuhan, untuk bulan yang baru, di mana Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sukacita yang luar biasa yang Kau taruh dalam hati kami. Kami mau mengangkat hati kami, mengangkat suara kami untuk Engkau pada ibadah pagi hari ini. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biar Engkau sendiri yang ditinggikan, Kau sendiri yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam badai
kasih, Engkau telah menjadi Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau menjadi Allah yang baik, Engkau menjadi Tuhan yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ucapan kami begitu meluap dari hati Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang hebat, yang luar biasa yang kami miliki dalam hidup kami. Bahkan masa lalu kami yang buruk sekalipun Tuhan, yang dianggap dunia itu cemar, Kau menjadikannya berharga Tuhan. Kau mengangkat kami, Kau memulihkan kami. Mujizat-Mu masih ada buat setiap kami Tuhan. Yang remuk sekalipun Kau menatanya kembali. Kau jadikan karya yang indah Tuhan. Bahkan Kau pakai lebih dari sebelumnya. Terima kasih Yesus. Kami percaya di dalam tangan kuasa-Mu hidup kami jauh lebih baik. Hidup kami jauh lebih berharga Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau sambut lebih lagi hadirat Tuhan bagi hari ini. Kau mengenal hati kami jauh daripada orang yang dekat dengan kami Tuhan. Aku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Lalu Kau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Dari siapapun. Kau tahu cerita hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami tutupi pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Dari isi hatiku tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Yes, Kau sempurnakan. Sempurnakan jadi karya
dalam pandangan-Mu. Engkau yang menatap puing-puing masa lalu kami. Bahkan sekotor apapun kami Tuhan, kami menjadi tahir saat kami berada dalam genggaman tangan-Mu. Kami menjadi baik Tuhan. Nyatakan pujian ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, besarku berharap. Aku pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa yang setia, kami mengucap syukur Engkau mengizinkan kami masuk ke dalam bulan yang kedua dari tahun 2022, yang atas seizin-Mu di bulan Februari ini kami akan jalani bukan dengan hikmat kami, bukan dengan pengalaman kami, bukan dengan kepandaian kami, tetapi kami mau menapaki bulan Februari bersama dengan darah dan tubuh-Mu yang dikorbankan di atas kayu salib, yang dengan penuh kuasa dan kasih akan mentahirkan kami, memberi kesentosaan kepada kami, dan membukakan hikmat demi hikmat, jalan demi jalan kepada kami anak-anak-Mu yang cinta kepada-Mu. Silakan Tuhan, di dalam bulan yang kedua ini, yang kami awali dengan perjamuan Tuhan sesuai dengan pesan-Mu, Engkau akan berkata-kata kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Nyatakan firman-Mu kepada seluruh jemaat kepunyaan-Mu ini. Lihat mereka Tuhan yang datang dengan segala kerinduan, tidak ada yang sia-sia, tetapi Engkau akan menjamah seluruh jemaat ini dalam kasih-Mu, dan firman-Mu yang dinyatakan akan menyapa kami dalam kasih yang luar biasa. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang hendak menyampaikan isi hati-Mu, dijauhkan dari segala rekayasa manusia, tetapi apa yang disampaikan hanya seturut dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci pemberian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur masuk dalam bulan Februari bukan dengan pengalaman dan kecanggihan dari kecakapan hidup kita untuk melangkah di bulan Februari, tetapi diawali dengan perjamuan Tuhan. Saudara, ada satu tema yang mengawali dari perjamuan ini didasarkan dari kitab 2 Samuel pasal 9 dalam judul atau tema anjing mati, dead dog, anjing mati. Saudara, didasarkan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan 11 menjadi dasar dari apa yang hendak kita terima bersama-sama yang penuh dengan kuasa ini. Siap saudara, siapkan hati untuk firman ini. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan yang ke-11. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Ayo terus. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul
aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Setelah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, ini hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Luar biasa saudara, ini sangat dramatis, mengharu birukan perasaan orang dari kisah yang bukan dari sinetron karangan orang atau novel, tetapi sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang sudah ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang di tengah-tengah umatnya, saudara. Di situ ada warna-warna merah yang dimaksud untuk menonjolkan bagian-bagian penting, saudara, yaitu seorang yang diangkat, diadopsi, diangkat menjadi anak, dan bukan anak sembarang orang tetapi anak raja. Nah, saudara bisa bayangkan, tangkap ini dulu, seseorang yang diangkat jadi anak adopsi, tetapi bukan anak dari sembarang orang tetapi anak dari raja. Raja siapa? Raja Daud, yaitu raja kedua dari umat Yahudi, orang Israel. Saudara, menjadi anak raja, anak angkat, pasti ini bukan sesuatu yang tanpa dasar, tanpa alasan. Ada sesuatu yang sangat kuat menjadi dasar, menjadi alasan kenapa seseorang itu dipilih, diangkat menjadi anak raja. Dan kemudian bahkan diberi satu deskripsi supaya kita punya gambaran seperti apa ya. Tidak mungkin itu diperinci seluruhnya, Anda raja seperti apa, hak-haknya, ya kemudian segala sesuatu yang istimewa selaku anak angkat, tetapi secuil saja gambaran, deskripsi gambaran tentang anak raja, yaitu di atasnya itu orang yang diangkat jadi anak namanya Mephiboset. Orang ini disebutkan makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Salah satu haknya, satu saja haknya yang diberikan, dan orang ini sangat rendah hati dan rendah diri. Bukan hanya rendah hati tapi juga minder, saudara, rendah diri, namanya Mephiboset. Sehingga dia tidak dengan lancang sukacita terus langsung senang-senang naik ke kursi, ya lalu makan dengan sembarang, tapi dia seorang yang mengerti tentang table manner. Table manner itu unggah-ungguh bahasa Jawanya, atau sopan santun, etika, tata cara makan. Saya dulu waktu kecil ya agak frustrasi, saudara, karena mama saya bekerja di dalam satu lembaga didikan orang Sending Belanda, sehingga kalau makan kemudian
ada kuahnya, awas, diatur, dikendalikan. Jangan sampai duduh atau kuah panas itu masuk dengan mengeluarkan bunyi yang terlalu mengganggu orang atau membuat risih. Jadi tidak ada bunyi serap, ya, serap tidak boleh, saru, ya. Jadi diatur. Terus kalau sendok, garpu itu membentur piring, ya dibuat seminim mungkin, jangan pateng kelontang atau memekakkan telinga. Begitu sudah masuk keluar gas lewat mulut, awas direm, jangan sampai mengeluarkan bunyi yang membuat jijik orang di sekitarnya kalau sudah kenyang keluar. Ya, jadi pantangan sekali. Nah, kalau tidak mengerti table manner ini, didikan sejak kecil. Bapak Ibu kan wajib, neneknya kakeknya mendidik cucu anaknya supaya punya table manner. Sesudah jalan, ya perut kenyang itu jangan kemudian bertingkah laku yang mengganggu orang lain, bunyi-bunyian misalnya, ya jangan seperti itu, dilarang keras, apalagi pakai ya jari masuk kemudian bunyi, wah itu pantangan, tidak sopan atau menjijikkan, apalagi bunyi apa, gas. Table manner. Nah, saya yakin Mephiboset ini table mannernya kuat, karena dia bukan anak orang sembarangan, tetapi anak dari seorang pangeran, saudara. Jadi bapaknya Mephiboset adalah anak raja, yang anak raja adalah ayah dari Mephiboset. Siapakah dia? Yonatan. Ya. Antara Yonatan dengan Daud itu ada pertalian, persahabatan. Bapaknya Yonatan yaitu Raja Saul, orang jahat, dia iri hati kepada Daud karena tahu bahwa ini orang muda, beken, populer, dipuja-puja rakyat, kelak akan jadi raja. Jadi raja tua ini iri, ya, prestasinya kalah dengan Daud, sehingga dia berusaha mengejar Daud untuk mau dibunuh. Lari kemana-mana, pernah dia mau ditancap pakai tombak tapi menghindar, dan tombak itu menancap ke dinding, luput. Daud lari ke pegunungan, dikejar terus. Nanti hatinya luluh, sang raja tua jahat ini, timbul belas kasihnya, kumat lagi, kesurupan setan, kata Alkitab. Saul kesurupan setan, saudara, nafsunya membunuh. Jangan mengira bahwa orang kesurupan setan selalu bajunya dibuang, celananya dibuang, lalu tidak keramas, tidak sikat gigi, bukan seperti itu selalu. Tapi ada orang yang pakaiannya lengkap tapi garang sekali, ya. Orang yang ada di dekatnya tanpa alasan yang sungguh-sungguh mendasar, lalu mau dibunuh dengan tiba-tiba. Ciri-ciri dari orang kesurupan itu Raja Saul. Yonatan, anak dari sang bapak jahat tadi, saudara, dia pangeran. Yonatan pun penuh dengan belas kasihan, kasihan Daud, ini pilihan Tuhan. Saya sangat simpati dengan Daud, begitulah Yonatan, sehingga sembunyi-sembunyi tanpa setahu bapaknya. Bapaknya marah sekali, saudara, karena Yonatan ini bersahabat dengan Daud, lalu diikatlah satu perjanjian. Yonatan sudah tahu ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi kalau dia maju perang melawan orang Filistin, dia akan sebentar lagi umurnya sudah singkat, dan dia pesan-pesan, menjalin persahabatan ya dengan Daud ini, tolong Daud, nanti kalau saya waktunya sudah dipanggil Tuhan, ingatlah akan anak-anakku, ya, berikan kemurahan. Bapaknya sudah tidak ada, tapi tolong kasihani anakku, kalau engkau nanti diangkat Tuhan jadi raja. Diikat satu perjanjian. Perjanjian di sini sentral, saudara, menjadi bagian yang pokok di dalam kehidupan umat Tuhan. Maka dalam bahasa Ibrani ada istilah yang sangat penting, brit, ya, brit. Lalu di bahasa Yunani perjanjian baru, diatheke, sampai kitab suci gereja, orang-orang di luar sampai heran kenapa kitab sucinya orang Kristen, kitab suci gereja bukan bernama kitab suci iman. Kan bagus, kitab suci kasih, kitab suci rahmat, kan bagus ya, kemurahan, kitab suci karunia. Kenapa yang
kata yang dipilih untuk dijadikan nama kitab suci kita adalah kitab suci perjanjian, ya. Kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru lalu jadi satu. Kenapa justru kata perjanjian? Orang di luar gereja tidak mengerti. Bagian itu pokok sekali, saudara. Antara Daud dengan Yonatan terjadi persahabatan. Dan persahabatan itu bukan persahabatan sambil lalu, kalau ingat ya mumpung ketemu, oh bukan sambil lalu ya dengan sisa waktu, kalau tidak, tetapi sungguh-sungguh legal, diikat, ada benang merah, jadi dilegalkan, dilembagakan menjadi satu ikatan perjanjian atau berit atau diateki. Di mana perjanjian itu adalah bahwa nanti kalau sudah pergi Yonatan dipanggil Tuhan, anaknya itu harus memperoleh kemurahan dari Raja Daud kalau Daud sudah jadi raja. Nah, ini dipenuhi. Tetapi sayang saudara, sebelum pergi meninggal Yonatan ini dia punya anak kecil balita. Bukan seperti anak balita saudara yang dijaga dengan baik lari-lari. Tetapi anak ini pernah mengalami teror dalam seluruh keluarga. Ada orang-orang yang mau membasmi seluruh keluarga karena dendam, berhubung kakek dari Mephiboset adalah raja jahat tadi, yaitu Pak Saul. Sehingga seluruh istana diserbu, lalu inang pengasuh, babysitter, jangan keliru baby sister ya. Kalau baby sister kan saudara perempuannya si bayi. Babysitter bukan tukang menduduki bayi, enggak ya. Sitter duduk itu menunggui, yang mengasuh. Babysitternya Mephiboset saudara tergesa-gesa. Wah, ini harus diungsikan, saya tanggung jawab karena sudah terikat dengan satu chemistry, sayang kepada anak yang diasuhnya ini. Digendong lari lalu tersandung si babysitter ini, pengasuh, sehingga bayi Mephiboset ini ikut jatuh, kakinya cacat. Ya, dia tidak bisa menjaga dengan baik, tergesa-gesa lari mau mengungsi tapi nyawanya terselamatkan. Tumbuh jadi seorang dewasa dengan kaki cacat. Dan dia diberi nama, cocok dengan namanya adalah Mephiboset. Artinya adalah mulut malu, si mulut malu. Jadi kalau kumpul-kumpul cerita-cerita ngobrol dia diem sendiri. Karena bukan rendah hati saja tapi juga rendah diri, berhubung dia invalid, kakinya cacat saudara. Tapi oleh kemurahan Tuhan dia juga punya istri dan punya anak kecil. Laki-laki cacat ini diberi nama sang mulut malu, pemalu saudara, rendah diri. Tapi kemudian atas perjanjian Daud ingat, saya punya sahabat yang sudah meninggal namanya Yonatan, dan dengan perjanjian itu saya harus mengasihi anak dari Yonatan. Sehingga kemudian waktu ingat itu lalu menyuruh seseorang untuk menjemput Mephiboset yang dengan takut-takut datang ke istana. Saudara, disitulah Daud menjadi bayang-bayang, samar-samar dari Tuhan sendiri. Dan Mephiboset yang merupakan seorang laki-laki pincang, kakinya timpang, saudara, sampai dicantumkan dalam kitab suci, itu gambaran dari saudara dan saya, yaitu orang-orang yang sebenarnya cacat. Ya, semua orang yang rendah hati mau tersungkur di kaki Tuhan Yesus, pasti tidak dengan lancang dan gagah berani, ini saya Tuhan, ya, pamer jasa-jasa dan seterusnya, oh enggak berani. Tetapi menjadi si mulut malu Mephiboset ini saudara, yaitu tidak berani cerita-cerita, ini loh saya sudah lakukan ini buat engkau, saya sudah lakukan ini jasa-jasaku, oh enggak berani saudara. Tetapi akan berkata saya ini enggak pantas, lalu datang kepada Tuhan, itu pun tidak dengan serta-merta dengan kegagahannya.
Itulah Mephiboset, gambaran dari semua orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Mari sini datang ke lingkunganku, ke istanaku untuk jadi anak raja, anaknya Tuhan, saudara. Jadi menjadi anak Raja Daud itu gambaran dari diangkat jadi anak-anak Bapa di surga, sehingga diberi doa khusus yang namanya doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah. Oh saudara, doa tersebut sangat istimewa karena doa yang mencerminkan hak istimewa sebagai anak-anak adopsi yang sesungguhnya kita tidak pantas untuk melangkah. Setiap kali melangkah kita semua ingin yang benar, yang baik. Tapi setiap kali kita melangkah punya rencana-rencana yang 100% bagus, ideal, mulia. Tapi siapa yang bisa mewujudkan rencana-rencana kita yang baik itu? Setiap kali kita mau wujudkan, mau kita realisir, kita pincang, kita itu timpang. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh sempurna. Maka kemudian gambarannya adalah si mulut malu, si mulut pemalu, Mephiboset. Karena mau ngakui gimana rencanamu yang baik, gimana rencanamu yang mulia. Aduh ya, selalu ada banyak peristiwa aku tersandung, di mana aku banyak tertatih-tatih. Aku kehabisan nafas, bahkan terkulai untuk melangkah naik ke gunungmu yang kudus. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melangkah dengan lurus, saudara. Itulah anak-anak Tuhan yang dipanggil menjadi anak angkat. Dan berkata, inilah Raja Baginda saya, si pemalu, yang tidak bisa cerita mengenai jasa-jasa. Jasa apa? Maka kemudian di dalam satu perjanjian lama bagian itu yang menyebutkan salah seorang nabi, kebaikan dari manusia itu seperti kain kotor, ya. Kain kotor, jasa-jasa kebaikan kami cuma seperti kain kotor, tidak bisa mengelap, tidak bisa menyeka sampai bersih. Segala sesuatu yang bersih yang menjadi cita-citaku tidak bisa kulakukan sendiri, sehingga itu seperti menyeka, tetapi kainnya kain kotor. Aku tidak bisa berbuat baik dengan kekuatanku sendiri, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang baik sekali, sangat baik. Sampai ada banyak nyanyian yang adalah bunyinya, Tuhan baik, Engkau baik. Betul saudara, Engkau baik, Engkau baik. Pujian dari gereja-gereja, orang-orang percaya untuk memuji Sang Raja, karena kita dipanggil orang-orang pincang ini. Siapa yang tidak mengakui bahwa dirinya timpang, invalid saudara, maka tidak bisa datang kepada Tuhan dan diselamatkan, kecuali orang yang dengan rendah hati, dengan kehancuran hati. Nah lihat halaman yang berikut saudara, di situ nyatakan kasih itu menembus batas, antipati. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu menembus sesuatu tembok atau blokade, yang namanya blokade batas antipati, yang tadinya mentok karena antipati atau tidak senang atau benci, tapi tembus. Karena apa? Kasih. Coba lihat 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-6 itu. Lalu raja dan orang-orangnya ke Yerusalem menyerang orang-orang Yebus. Itu waktu Yerusalem masih dimukimi oleh orang-orang penyembah berhala. Saudara, orang Yebus diserang oleh Daud. Penduduk negeri itu mereka berkata kepada Daud perkataan melecehkan, ya. Perkataan melecehkan itu apa? Omongan kepada Daud, engkau tidak bisa masuk kemari. Orang-orang buta, ya, orang-orang butanya kami, orang Yebus. Terus orang-orang timpang, yaitu yang pincang, yang cacat-cacat, buta, timpang akan mengenyahkan engkau. Itu melecehkan atau merendahkan atau menghina. Oh, engkau bawa tentara perkasa-perkasa, tidak bisa kalahkan kami. Orang-orangnya kami tidak perlu kami keluarkan yang gagah-gagah. Cukup orang buta, orang pincang akan mengalahkan engkau. Jadi menghina sekali kepada Daud, saudara.
Maksud mereka Daud tidak akan sanggup masuk ke situ. Terus bawahnya ayat yang ke-7, tetapi Daud merebut kubu Sion, yaitu kota Daud. Ayat 8, Daud berkata waktu itu, siapa yang memukul kalah orang Yebus haruslah masuk lewat saluran air. Kalahnya karena tidak dari benteng tapi dari parit. Terus yang merah, hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Hati Daud apa? Benci, oleh karena dia trauma dinyak tadi saudara, dihina. Kamu akan kalah sama orang pincang, orang buta. Terus muncul satu trauma, yaitu Daud benci kepada orang timpang, orang buta. Itu nempel terus sampai lama. Jadi dia trauma. Terus sebab yang di atas itu, maka orang berkata orang-orang buta, orang timpang tidak boleh masuk bait. Itu pada zaman Daud. Jadi boleh mau berdoa tetapi harus bersimpuh di luar halaman. Akibat dari rajanya trauma terhadap perkataan tadi, kok ya nempel begitu saudara. Apakah itu terus menerus jadi sampah di dalam hati Daud? Tidak, muncul kasih yang dilegalisir oleh Brit atau diateke, yaitu ikatan perjanjian. Kasih yang tanpa ikatan perjanjian bukan kasih yang legal saudara, tapi karena perjanjian Daud dengan Yonatan, kasih itu jadi kuat sekali. Maka kemudian dia tahu Mefiboset itu kakinya pincang, sudah tidak masalah. Trauma itu hilang, trauma itu terbang. Mefiboset anak dari sahabatnya pincang, ndak apa-apa, ayo makan sini berserta dengan aku. Yang dimakan Daud juga yang dimakan Mefiboset. Si mulut pemalu itu traumanya hilang saudara. Ya, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu yang sudah dirampas, ya, dan engkau akan apa? Tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, kasih menembus batas antipati, luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang sebenarnya beliau maha kudus, maha suci, sempurna tanpa cacat, anti terhadap dosa. Antipati, sangat benci kepada dosa. Siapa yang berdosa? Kita semua. Allah sebenarnya membenci ya dosa yang menempel pada kita, tetapi saudara, kasihnya menembus batas. Sampai-sampai Tuhan Yesus ketika datang, dia berkata bahwa anak manusia ini datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Itulah kita, luar biasa. Terus berikutnya halaman terakhir. Saudara, tanggapan dari orang yang rendah hati dan rendah diri ini, yang minder saudara, si mulut pemalu, sujudlah Mefiboset. Dia bukan naik langsung ke kursi lalu wah makanan banyak. Dia mungkin tahu Amsal. Meskipun Amsal itu belum ditulis, tetapi dari roh yang hinggap pada dia oleh tuntunan Tuhan, ngerti table manner. Karena dalam Amsal kalau saudara selidiki, saudara, ada satu ayat, jikalau di hadapan penguasa-penguasa besar nafsumu, taruhlah pisau di lehermu. Jadi diundang makan orang kaya, makanan enak-enak, awas ya. Firman Tuhan katakan apa? Taruhlah pisau di lehermu kalau besar nafsumu. Jadi punya kendali diri. Salah satu buah roh apa? Egrateia. Ada kasih, ada kesabaran, kebaikan. Salah satu buah Roh Kudus apa? Egrateia, itu pengendalian diri. Jadi tidak mau lancang, dia sujud, tidak langsung naik ke kursi, apalagi naik meja makan saudara. Wah, dijewer ya saudara. Tidak, dia sujud dan berkata, apakah hambamu ini? Artinya, masa sih saya pantas, engkau raja yang sudah benci dengan orang-orang timpang dan orang buta, dan itu terkenal di kalangan rakyat. Lah saya keadaannya begini, apa raja ndak jijik sama kami, sama saya ya? Apakah baginda ndak jijik? Siapa hambamu ini? Sehingga keluar kata-kata yang merendahkan diri, engkau menghiraukan anjing mati. Saya ini sudah bukan lagi seperti orang,
Tetapi anjing mati hidupnya saja mengungsi saudara di rumah seorang petani. Mengapa engkau menghiraukan anjing mati? Saudara, doa orang-orang Kristen yang rendah hati, tidak pernah menonjolkan diri, jasa-jasa dan seterusnya. Tuhan Yesus memperingatkan Matius 7 ayat 21-22 pada hari kiamat. Ketika Tuhan Yesus datang, ada banyak orang pamer, saya sudah melayani engkau, saya sudah usir setan, semua karunia-karunia dipamerkan, aku sudah lakukan itu. Dan Tuhan jawab apa? Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tampil dalam keadaan apa saudara? Pamer jasa di hadapan Tuhan. Tapi si mulut pemalu berkata, apa hambamu ini cuma anjing mati bangkai saudara. Itu satu ungkapan di mana dia merendahkan diri. Tetapi tetap kebijakan raja apa? Engkau jadi anak raja. Saudara, hayati kebaikan Tuhan. Karena orang pincang itu kita semua. Tidak ada yang sempurna. Kita sering tertatih-tatih. Mari tutup mata dalam sikap doa. Hosana, hosana, hosana. Jiwai apa yang Tuhan lakukan. Syukur, syukur, syukur. Bahwa engkau sudah datang dan mencari orang berdosa. Itulah kami, orang pincang semua. Banyak celah kami. Tiada yang mustahil bagimu. Yang tidak mungkin bagi orang-orang, tetapi Tuhan, engkau menyelamatkan kami. Ini aku percaya. Aku percaya kepadamu. Bisikkan kepada Tuhan Yesus, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you. Karena tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kami yang mustahil masuk ke surga karena ketimpangan kami. Tapi Engkau sayang kepada kami. Seperti Mephiboset. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu jadi anak raja, padahal siapa kami ini? Maka segala sanjungan, ucapan syukur
Terima kasih kami yang tidak terhingga. Bahkan kalau disusun dengan nyanyian, dengan puisi, tidak ada selesainya untuk menyatakan ucapan syukur kami kepadamu. Karena terlampau besar apa yang sudah Engkau berikan, anugerah itu, kasih karunia itu. Tidak ada yang pantas ya Tuhan di antara kami. Maka segala sanjungan di awal bulan Februari ini dihunjukkan kepadamu, melambung ke takhtamu. Kudus, 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 kudus. Kami akan menerima perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau sudah perintahkan kepada murid-murid-Mu. Layakan kami Tuhan, layakan. Kudus. Tubuhmu yang sudah dirobek-robek menjadi bukti dari kasih-Mu kepada kami. Dan ketika Engkau mengundang kami di meja makan, meja di mana makanan yang paling mulia adalah tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah ditumpahkan oleh karena dosa ketimpangan kami. Tubuh-Mu Tuhan kami terima dengan ucap syukur, dengan hancur hati. Kami makan ini dengan segala hormat dan percaya. Saudara makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ditumpahkan karena dosa kami. Darah perjanjian Kau katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang dipakai untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan kamilah Tuhan yang Kau beri darah. Kami minum ini dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
syukur, syukur. Puji glory, kudus, 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 kudus. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan lebih hebat lagi, kasih-Mu dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan. Syukur dan ucapan syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan ya Tuhan, menjadi kepujian bagi nama-Mu meskipun jumlah tidak seberapa, tapi kuduskan sehingga boleh dipakai untuk mendukung biaya pelayanan melalui gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan-Mu bagiku, ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memenuhi kerinduan kami, di mana minggu pagi ini Engkau menjamah hati kami. Terima kasih atas perjamuan ini, Engkau hadir untuk memenuhi seluruh kehausan kami akan Engkau, dan Engkau menyiramkan kasih yang luar biasa, makan semeja dengan Engkau, pesta bersama dengan Engkau. Dan selesai ibadah ini Engkau juga memberkati salah seorang anak-Mu yang akan mempersiapkan diri menjelang pembaptisan. Bapak berkati persiapan di dalam katekisasi. Engkau juga mengasihi seluruh jemaat ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicurahkanlah kepadamu sekalian anugerah sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, serta penyertaan, terang, sukacita dan urapan yang baru oleh Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, salam perkasa. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertaiku, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu selah kuasa Tuhan lebih besar,
kuasa